Niatnya sembuh dari asam urat tapi malah berakhir cuci darah seumur hidup. Stop minum rebusan herbal sebelum terlambat. Banyak yang tidak tahu kalau 4 herbal ini dianggap aman, tapi justru bisa menjadi satu tiket menuju gagal ginjal. Saya akan tunjukkan 4 herbal apa saja yang saya maksud. Tonton sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Cici Apoteker di Tobat Tanya Obat. Buat kamu yang suka konsumsi obat herbal dengan niat mau menyembuhkan asam urat, mungkin kamu mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang salah ya. Apalagi saat ini banyak beredar video-video AI yang dengan klaim obat herbal bisa menyembuhkan asam urat secara total. Padahal penggunaan obat herbal untuk masalah asam urat sendiri itu sebenarnya perlu kehati-hatian ekstra. Dan malah takutnya yang bukannya membaik, yang katanya herbal itu aman tapi justru malah memicu kerusakan ginjal atau malah memperparah asam urat. Nah, apa saja 4 herbal tersebut kita bahas satu persatu ya, berdasarkan fakta dan research terkini, bukan sekedar klaim viral belaka. Oke, yang pertama yaitu rebusan daun pepaya. Sebenarnya mitos atau fakta. Kalau kita lihat daun pepaya ini kan sehat sekali ya. Banyak orang yang mengkonsumsi daun pepaya bukan hanya dari airnya saja tapi juga dari daunnya juga. Sebenarnya dia diklaim ya, populer klaimnya itu adalah bisa menurunkan kadar asam urat secara drastis. Karena memang dia memiliki sifat antiinflamasi ya dari enzim yang dia punya. Nah, enzim yang dia punya dari daun pepaya sendiri itu namanya enzim papain, yang mana enzim papain ini memang memiliki sifat antiinflamasi. Karena pada orang-orang dengan penyakit asam urat tinggi itu mengarah pada inflamasi yang menyebabkan dia bengkak sampai kadang biasanya di kaki ya, karena ada kristal asam urat yang berlebih sehingga menyebabkan peradangan. Nah, tapi bukan sebagai penyembuh atau penurun asam urat utama. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya belum ada bukti ilmiah yang kuat dari uji klinis pada manusia yang menunjukkan kalau rebusan daun pepaya ini dapat menurunkan asam urat secara signifikan atau menyembuhkan asam urat secara total. Justru malah konsumsi berlebihan pada rebusan daun pepaya itu malah memicu efek pencahar pada beberapa orang. Jadi penting untuk diketahui ya, kalau misalkan mengandalkan daun pepaya saja untuk mengontrol asam urat yang tinggi itu justru malah menyebabkan penumpukan kristal asam urat dan kerusakan sendi jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu ekstrak jengkol ya. Seringkali ya orang-orang ini mengkonsumsi jengkol ya, banyak beberapa, meskipun jengkol itu baunya tidak enak ya, banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi ternyata juga banyak yang mengkonsumsi jengkol secara berlebihan karena mereka ini membaca dari sumber tertentu yang katanya jengkol ini bisa menurunkan asam urat secara total. Sebenarnya kandungan dari jengkol sendiri itu bagus ya, karena memang mengandung beberapa antioksidan. Hanya saja jengkol ini memiliki masalah di kandungan asam jengkolat ya. Ada yang kandungan di dalam jengkol itu namanya asam jengkolat yang itu justru beresiko pada pasien gagal ginjal dan asam urat. Terutama juga bukan untuk pasien saja ya, tapi untuk kita yang sehat kalau mengkonsumsinya secara berlebihan itu akan beresiko pada ginjal dan asam urat. Kenapa bisa seperti itu? Karena asam jengkolat sendiri itu dapat mengkristal di saluran kemih, membentuk batu jengkolat yang sangat keras dan tajam, yang mana dia akan menyebabkan nyeri yang hebat, gangguan buang air kecil hingga gagal ginjal akut ya, terutama jika dikonsumsi mentah dan secara berlebihan. Jadi memang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Kemudian memperburuk fungsi ginjal juga, terutama yang sudah berperan penting dalam ekskresi asam urat, dan malah memperburuk atau memperparah kondisi pasien asam urat yang ginjalnya sudah berisiko. Jadi hati-hati ya. Nah, faktanya berdasarkan riset seperti apa? Fakta berdasarkan riset sendiri penting
penting harus diketahui kalau misalkan jengkol ini lebih sering menjadi penyebab masalah ginjal daripada solusinya. Kemudian konsumsinya harus sangat dibatasi, terutama untuk penderita asam urat dan yang memiliki masalah ginjal. Kemudian yang ketiga yaitu herbal yang tidak jelas kandungan purinnya. Saat ini seringkali orang itu jualan herbal yang katanya isinya adalah ekstrak organ hewan. Banyak sekali ya ekstrak organ hewan yang dikeringkan. Padahal organ hewan atau biasanya yang kita sebut dengan jeroan atau tanaman tertentu ya, itu juga memiliki kandungan yang tinggi purin. Kalau kita berbicara soal asam urat, kenapa kita bisa asam urat? Karena kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi purin. Kalau makanan tinggi purin seperti contohnya jeroan itu akan meningkatkan kadar asam urat ya, meskipun itu herbal dan alami ya, tapi kalau dia mengandung purin ujung-ujungnya bukan malah menurunkan tapi malah meningkatkan kadar asam urat. Kenapa bisa kok kita tertipu ya? Karena memang kurangnya informasi ya saat ini, karena terlalu banyak iklan. Kalau kita sudah melihat iklan, kita pengen sembuh, kita maunya yang instan. Nah, dan juga seringkali kalau herbal-herbal semacam ini itu tidak mencantumkan secara jelas kandungannya itu apa, kemudian kandungannya terbuat dari ekstrak tanaman apa, ekstrak organ hewan apa, dan berapa persen kandungannya itu tidak dicantumkan. Selain itu, tidak ada juga studi klinis yang menunjukkan efektivitas dan keamanan untuk asam urat. Jadi hati-hati ya, terutama saat ini banyak sekali dijual di marketplace ya obat herbal-herbal seperti ini, dan juga nggak jelas BPOM-nya. Kadang ada cantuman BPOM-nya pun itu masih palsu. Jadi benar-benar harus dipastikan. Penting untuk diketahui kalau misalkan mau beli obat herbal di luar yang ada kandungannya, jadi kita benar-benar harus memastikan kalau sumbernya itu adalah jangan yang tinggi purin ya, terutama untuk berasal dari organ hewan, kemudian yang dari tumbuhan yang tinggi purin. Jadi benar-benar harus kita tanya dulu ini isinya apa, kandungannya terbuat dari apa, apakah ini tinggi purin atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu kombinasi herbal ajaib tanpa izin BPOM. Nah kalau ini sekarang banyak sekali ya yang jual, bahkan di toko-toko kelontong, kemudian di pinggir jalan itu banyak sekali orang-orang yang jual obat herbal ajaib yang katanya minum ini sekali saja besok langsung asam uratnya turun. Dan memang kalau orang-orang yang mencoba itu bisa turun asam uratnya atau tidak nyeri sama sekali. Cuman kita kan nggak tahu ya di dalam herbal ajaib tadi ini ada kandungan apa. Biasanya ya itu resiko kontaminasi bahan kimia obat. Jadi lebih sering bahwa obat herbal tadi itu dicampurkan dengan bahan kimia obat. Ya bisa aja mungkin ditambahkan dengan allopurinol ya, obat untuk asam urat yang kandungan dosisnya tinggi, yang kita nggak tahu dia cemplungkan itu bubuknya berapa. Kemudian bisa juga ditambahi dengan obat NSAID atau kortikosteroid. NSAID itu biasanya untuk pereda nyeri. Bisa ditambahi dengan paracetamol, asam mefenamat, entahlah. Karena kalau orang asam urat kan biasanya keluhannya nyeri ya. Dan itu obat-obat yang ditambahkan tadi kalau dia memberikan dengan dosis yang tidak benar atau yang dia tidak tahu sembarangan, maka nanti berefeknya pada efek samping jangka panjang. Bisa ke kerusakan ginjal, kemudian osteoporosis, kemudian diabetes, dan yang ujung-ujungnya nanti adalah merugikan tubuh dan berbahaya buat tubuh. Jadi kalau misalkan konsumsi obat herbal ajaib, lagi-lagi produk semacam ini itu tidak melalui uji klinis yang tepat ya, karena kita nggak tahu pembuatnya siapa. Kadang kita juga tidak tahu itu kemasannya seperti apa. Tahu-tahu kita udah dikasih kapsulan, tahu-tahu kita udah dikasih dalam bentuk serbuk, tahu-tahu kita udah dikasih dalam bentuk gelas yang minuman yang udah tercampur. Jadi kita tidak tahu ya. Jadi penting buat diketahui juga kalau efek sembuh yang instan ya, malah yang instan itu yang justru lebih berbahaya karena takutnya dia campurkan obat kimia di dalamnya yang justru malah menipu dan merusak kesehatan. Jadi sarannya gimana Cek kalau saya pingin minum obat herbal tapi benar-benar ngefek buat tubuh ya? Yang pertama, prioritaskan buat konsultasi ke dokter dan apoteker ya. Jadi sebenarnya memang obat herbal itu mungkin bisa membantu mengurangi gejala, tapi jarang ya yang bisa sampai menyembuhkan total atau menggantikan obat penurun asam urat, terutama buat orang-orang yang parah. Ya kalau kalian yang memang memiliki riwayat suka makan jeroan ya, terutama buat orang-orang yang sering mengkonsumsi makanan tinggi purin, ya maka dia akan berisiko asam urat.
boleh minum obat herbal, sah-sah saja. Tapi kalau misalkan yang dia sudah asam uratnya tinggi sekali, biasanya minum obat herbal seperti ini kalau dalam jangka waktu yang sebentar itu juga nggak bisa yang instan atau sembuh total tuh nggak bisa. Kemudian yang kedua, waspada produk tanpa izin edar BPOM. Jadi hati-hati kalau misalkan mau konsumsi atau beli obat herbal di luar yang embel-embelnya katanya bisa menurunkan asam urat, kita cek lagi apakah sudah terdaftar di BPOM. Kemudian cari informasi dari sumber kredibel. Saat ini itu orang-orang lebih suka mencari informasi lewat YouTube, lewat internet, ya lewat berbagai macam. Bahkan mereka tanpa konsultasi ke dokter, mereka tuh sudah mendiagnosa diri sendiri. Nah, sebaiknya benar-benar pilah informasi yang benar dan informasi yang salah. Jangan sampai tertipu ya. Apalagi sekarang banyak juga beredar video-video AI yang kita itu nggak tahu sumbernya dari mana, yang mereka asal comot. Kemudian utamakan perubahan gaya hidup. Jadi meskipun konsumsi herbal, gaya hidup tetap nomor satu. Jadi kalau kita mengkonsumsi herbal tapi gaya hidup nggak berubah juga sama aja bohong. Nah, yang terakhir penting untuk kita ingat bahwa herbal itu cuma pelengkap. Jadi bukan sebagai pengganti. Jadi kalau misalkan kita sudah sakit parah ya, jangan maksa minum herbal terus akhirnya kita sampai bengkak nggak bisa jalan ya, jangan juga ya. Lebih tepat sebagai pelengkap bukan pengganti. Kecuali kalau kita belum sakit, herbal bisa digunakan sebagai terapi preventif. Jadi bisa mencegah supaya kita tidak sampai asam uratnya tinggi. Lebih ke seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau menyembuhkan asam urat atau niatnya baik ya, mau menurunkan asam urat, sebenarnya pakai herbal itu sah-sah saja, tapi jangan sampai salah pilih atau kita sampai salah pilih informasi ya, karena informasi yang akurat itu akan didasari oleh research ilmiah atau bukti ilmiah yang memang menunjukkan kalau pernah dilakukan penelitian dan memang menunjukkan kalau sembuh gitu ya. Tapi kalau dia yang lebih penyembuhan instan atau mitos-mitos berbahaya, itu lebih baik jangan dipercaya ya. Jadi mengandalkan herbal tapi kalau nggak ada bukti ilmiahnya malah memperparah kondisi asam urat dan takutnya malah memicu kesehatan lainnya. Oke, sekian video CC Apoteker kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komen. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video berikutnya.